Pangeran Dowol akhirnya menemukan identitas Gildong. Sesaat setelah Pangeran Dowol bertukar jiwa, ternyata dia menemukan topeng dan juga panah milik Gildong. Di saat itu pula, dia akhirnya menyadari bahwa Enjo adalah Gildong yang sebenarnya. Karena mendengar langkah kaki seseorang, Pangeran Dowol akhirnya buru-buru pergi. Dia juga mengganti pakaiannya menjadi pakaian tabib. Ternyata dua orang tersebut adalah Dongju dan juga Suksam. Melihat Enjo datang ke pemakaman Gidong palsu, Pangeran Dowol yakin bukan Enjolah yang membunuh Inspektur Kim. Enjo pun meminta maaf karena dia sudah berbohong dan juga tidak berkata jujur. Namun Pangeran Dowol memaklumi hal tersebut karena Enjo melakukan semua itu demi membantu orang miskin. Tiba-tiba ada seorang pria yang datang yang mempunyai bekas luka di tangannya. Tiba-tiba Dongju dan petugas park datang dan langsung mengejar pria bercaping hitam. Namun pria itu ternyata masuk ke daerah terlarang dan Enjo melarang Pangeran Dowol untuk mengikutinya. Kemudian mereka pun pergi ke suatu tempat dan Pangeran Dowol berganti pakaian. Pangeran Dowol dan Enjo menduga bahwa kematian Gildong untuk menutup kasus kematian dari Inspektur Kim. Gildong hanyalah seorang pencuri kecil yang menyebabkan rumor berkembang tidak terkendali. Tiba-tiba langkah Enjo terhenti. Ternyata Enjo masih berniat untuk melakukan pencurian demi membantu rakyat miskin. Mendengar hal tersebut, Pangeran Dowol tentu saja terlihat cemas karena Gildong kini memiliki tuduhan bukan sebagai pencuri, melainkan sebagai pembunuh. Enjo beranggapan bahwa dia belum tertangkap, tetapi Pangeran Dowol mengatakan bahwa Enjo sudah tertangkap olehnya. Nah, kini Enjo pun tidak bisa untuk mengelak dan hanya menuruti Pangeran Dowol. Di saat mereka akan pergi, ternyata Im Sung Jae melihatnya. Sementara itu, Haerim terlihat sangat panik ketika mendengar kakaknya datang. Tabib Shin memberitahu bahwa pertunangannya kemungkinan akan ditunda. Dia diminta untuk memberikan obat kepada Jae-yi karena kakeknya baru saja meninggal. Haerim kembali teringat kata-kata Pangeran Dowol yang memujinya cantik. Saat memikirkan itu, ternyata Haerim berada di depan rumah Jae-yi. Ketika Jae-yi keluar, tentu saja Haerim sangat malu. Namun Jae-yi mengabaikannya dan kemudian masuk ke dalam rumah. Di sisi lain, Enjo dipanggil oleh Im Sung Jae karena semalam dia melihatnya dengan seorang pria. Saat Pangeran Dowol mendengar Im Sung Jae merendahkan harga diri Enjo, tentu saja dia sangat marah. Dia menganggap bahwa derajatnya saat ini lebih tinggi dari Im Sung Jae karena dia adalah istri mendiang kakeknya. Mendengar hal tersebut, tentu saja Im Sa-hyung juga meminta anaknya untuk tetap menghargai Enjo. Saat Im Sung Jae mengadu kepada ayahnya bahwa Enjo bertemu dengan pria lain, Pangeran Dowol justru mengatakan bahwa pria itu adalah Dae-il, kakaknya. Im Sa-hyung pun kemudian memaafkan hal tersebut. Di lain sisi, ternyata Jae-yi mendengar semua percakapan mereka. Pangeran Dowol pun memperingatkan Jae-yi jika dia tidak berkata sopan kepada dirinya. Namun ternyata Jae-yi sudah mendengar percakapannya dengan Dae-il malam itu. Awalnya Dae-il merasa kasihan, namun dia salah paham jika Enjo sengaja menikahi kakeknya demi mengangkat derajatnya. Sebelum Jae-yi pergi, dia justru memperingatkan Enjo untuk menunjukkan sikap aslinya kepada pria tersebut. Sementara itu, Enjo menemui Ibu Suri dengan memberikan beberapa ramuan. Karena Enjo adalah ahli medis, dia mengetahui makanan apa saja yang baik untuk Ibu Suri. Ibu Suri mendengar bahwa Pangeran Dowol sering mampir ke klinik rakyat untuk mempelajari ramuan herbal. Nah, Enjo juga memuji sikap Pangeran Dowol, namun dia secara tidak sadar memuji dirinya sendiri. Tetapi hal itu justru membuat Ibu Suri terlihat sangat senang. Tak lama Ibu Suri meminta Dayang Kim untuk memanggil Dayang Hong. Tentu saja Enjo sangat panik karena Dayang Hong adalah Pangeran Dowol yang masuk ke tubuh Enjo. Enjo akhirnya pergi ke rumahnya dan menemukan Pangeran Dowol sedang mengobrol dengan ibunya. Karena terlihat sangat akrab dengan Enjo, tentu saja sang ibu curiga siapakah pria tersebut.
Enjo mengaku bahwa dia adalah teman dari Daeil. Enjo langsung memberitahu Pangeran Dowol bahwa Ibu Suri mencari Dayang Hong. Tiba-tiba Ibu Enjo berpamitan karena dia akan mengambilkan sup ayam untuk anaknya. Enjo sedikit kesal kenapa Pangeran Dowol mampir ke rumahnya. Tiba-tiba Ibu Enjo membawa sepatu yang diberikan oleh Pangeran Dowol yang masih tersimpan rapi. Tentu saja Pangeran Dowol merasa sangat tersanjung karena tidak hanya sepatu melainkan bunga teratai yang juga disimpan. Enjo yang berada di tubuh Pangeran Dowol pun terlihat sangat gugup menjelaskan semua itu. Kemudian Enjo berbicara dengan ibunya dan meminta dia untuk menjaga jarak dengan putrinya. Semua itu karena Enjo sudah menikah dan mempunyai seorang mertua. Tiba-tiba Enjo memegang tangan ibunya dan mengatakan bahwa semua itu tidak akan lama. Setelah mereka kembali ke istana, ternyata Pangeran Dowol sangat senang karena Enjo menyimpan sepatu yang dia berikan. Di saat bersamaan, Im Sahyung dan juga Im Songjae melintas di tempat tersebut. Nah, Pangeran Dowol atau Enjo mengatakan bela sungkawa kepada Im Sahyung karena ayahnya meninggal. Seketika Im Songjae juga menyinggung tentang dupa yang ada di kamar raja yang disingkirkan oleh Pangeran Dowol. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba Im Sahyung menghentikan Dayang yang bersama Pangeran Dowol. Tentu saja keduanya terlihat sedikit panik, namun ternyata ornamen milik Enjo yang terjatuh. Di saat Im Sahyung mendekat, ternyata Daechu buru-buru untuk mengambilnya. Setelah mereka pergi, Enjo kemudian penasaran dan menghampiri Im Sahyung. Dia bertanya jenis dupa apa yang dikirimkan dari Ming yang ada di kamar raja. Pangeran Dowol beralasan bahwa dia mungkin bisa mempelajarinya suatu hari. Im Sahyung mengatakan bahwa dupa itu bernama Gokdu. Kini Pangeran Dowol menemui Ibu Suri. Ternyata Ibu Suri meminta Dayang Hong untuk mengawasi Pangeran Dowol. Saat Ibu Suri khawatir dengan status wanita yang kabur dengan Pangeran Dowol malam itu, Pangeran Dowol yang berada di tubuh Enjo justru melarang Ibu Suri untuk mengatakan hal tersebut kepada putranya. Sementara itu, Hairi meminta kepada Ratu untuk membatalkan pertunangannya dengan Jayi. Dan Ratu pun setuju dengan hal tersebut. Kemudian Pangeran Dowol masuk ke dalam kamarnya dan Enjo sudah menunggunya dari tadi. Tetapi Pangeran Dowol justru memilih untuk tidur karena dia nampak kelelahan. Enjo yang melihat Pangeran Dowol pun merasa sangat kagum karena dia bisa melewati hari-harinya sebagai Enjo. Nah, tak lama kemudian ternyata mereka tertidur. Pangeran Dowol akhirnya terbangun dan melihat Enjo yang juga tertidur di atas meja. Keduanya pun akhirnya saling menatap. Tiba-tiba Enjo terbangun dan terlihat kaget saat Pangeran Dowol juga ikut menatapnya. Keduanya pun kemudian mengobrol bersama dan Enjo mengatakan bahwa dia tidak berniat untuk membohongi Pangeran Dowol. Alasan dia menjadi Gildong karena dia melihat pasien yang sangat kelaparan hingga tidak ada obat untuk mengobati. Namun setelah bertemu dengan Pangeran Dowol dan Pangeran Dowol juga memperingatkannya untuk tidak melampaui dan juga mengganggu fondasi Joseon, Enjo akhirnya sadar bahwa jika suatu hari dia tertangkap, maka dia harus tertangkap oleh Pangeran Dowol. Tiba-tiba Daechu masuk dan membuat mereka berdua sangat panik hingga harus segera bertukar tempat. Sebelum Pangeran Dowol pulang, dia bertanya kepada Enjo apa yang dia bicarakan dengan Im Sahyung. Kini Im Sahyung juga mulai panik karena ternyata Pangeran Dowol yang mengirim dokumen rahasia kepada raja. Kini Enjo juga memberitahu Pangeran Dowol jenis dupa yang digunakan oleh Im Sahyung kepada raja. Nah, selain itu, Pangeran Dowol juga mengatakan bahwa mertuanya memperlakukan dia dengan sangat baik. Jadi, Enjo tidak perlu untuk mencemaskannya. Sementara Raja Ligyu kembali mengalami cemas. Gemenok mengambil kesempatan itu untuk membakar dupa lagi. Im Sahyung masih mencari cara bagaimanakah cara untuk menjatuhkan Pangeran Agung. Dia pun akan menyebarkan rumor untuk bisa menjatuhkan Pangeran Dowol.
Namun Im Sayung tidak akan menggunakan tangannya sendiri, melainkan akan memanfaatkan Jae-yi. Karena Jae-yi adalah petugas dari kantor penyelidikan. Tentu saja Jae-yi harus melakukan tugas yang diberikan oleh ayahnya, yaitu untuk menyelidiki Pangeran Dowol. Kemudian dia bertemu Yunbuk dan menggeledah kantor polisi serta menyita seluruh buku yang ada di kantor tersebut. Jae-yi pun menemukan salah satu buku yang membahas tentang Gildong. Di saat Haerim pergi ke pasar, ternyata orang-orang sangat sedih dan juga memberikan penghormatan kepada Gildong. Kini Enjo pun merasa bingung karena ternyata banyak sekali orang yang sangat kehilangan Gildong. Begitu pula dengan Pangeran Dowol yang melihat kesedihan masyarakat tentang Gildong. Nah, ada seorang pria yang terlihat sangat mencurigakan dan mengambil poster Gildong. Pria itu kemudian mendatangi seseorang dan memakai cincin hitam. Pria tersebut mendapat balasan pesan untuk segera menangkap Gildong. Di sisi lain, Jae-yi yang bertugas di kantor investigasi kerajaan ternyata belum pernah melihat sosok Pangeran Agung atau Pangeran Dowol. Kini Bu Suri terlihat sangat menyukai Dayang Hong, karena sebenarnya dia adalah putranya sendiri yaitu Pangeran Dowol. Enjo pun kemudian pergi dan di saat itu ternyata Jae-yi mengamatinya. Jae-yi merasa bahwa Dayang tersebut mirip sekali dengan Enjo. Hingga akhirnya dia mengikuti kemanapun Dayang itu pergi. Karena tidak sabar, akhirnya Jae-yi langsung mendekati Dayang tersebut dan Enjo pun ketahuan. Di sisi lain, kini para gadis bangsawan sedang menikmati jamuan. Nah, rumor tentang Haerim yang membatalkan pertunangannya ternyata sudah tersebar. Di saat Haerim tidak bisa menjawab alasan mengapa dia membatalkan pertunangannya, disitulah Pangeran Dowol datang. Di mana Enjo yang sebenarnya mengatakan bahwa pertunangan itu hanyalah sebuah perjanjian. Akhirnya Enjo meminta Haerim untuk ikut dengannya dan juga berjalan-jalan. Enjo dan Haerim nampaknya sangat cocok ketika mereka berkomunikasi. Keduanya membahas tentang cerita rakyat yang sama-sama mereka baca. Haerim tidak menyangka bahwa pria yang memujinya adalah Pangeran Dowol. Nah, tiba-tiba di saat mereka sedang berbincang, ternyata Jae-yi dan juga Enjo datang. Namun Jae-yi belum mengetahui jika Pangeran Dowol adalah Pangeran Agung. Pangeran Dowol yang berada di dalam tubuh Enjo pun terlihat sangat kesal karena Jae-yi menyeretnya. Jae-yi pun kemudian memperkenalkan dirinya sebagai petugas dari inspektur kerajaan. Status Enjo yang menjadi dayang istana tentu saja akan menimbulkan kesalahpahaman. Nah, di saat Im Sayung masuk ke kantor Jae-yi, ternyata dia menemukan buku tentang Gildong. Sementara itu, Enjo masih mengkhawatirkan Pangeran Dowol karena kemungkinan dia akan dihukum. Kemudian Daechu memberitahu bahwa di hari pernikahan Enjo ternyata Pangeran Dowol memperbaiki jalan yang akan dilewati. Karena Pangeran Dowol takut jika tandu yang dinaiki Enjo akan terpeleset. Enjo pun memutuskan untuk segera menemui Pangeran Dowol. Di sisi lain, Pangeran Dowol juga terlihat kesal dengan Jae-yi karena dia bertingkah seakan-akan seperti suaminya. Pangeran Dowol akhirnya menyadari bahwa ternyata Jae-yi juga menaruh perasaan kepada Enjo. Sebelum masuk ke dalam rumah, Pangeran Dowol memperingatkan Jae-yi. Tak lama pelayan memanggil Enjo karena Daeil sudah menunggu. Saat Enjo akan keluar dari istana, ternyata dia dihadang oleh beberapa orang dari kantor penyelidikan. Dan orang yang memimpin tersebut adalah Jae-yi. Sementara itu, di saat Enjo sedang berjalan, tiba-tiba seorang pria yang memakai cincin hitam menodongnya. Di saat itu pula, ternyata jiwa Pangeran Dowol dan juga Enjo akhirnya kembali ke tubuh masing-masing. Gelang yang mereka pakai juga kembali menunjukkan reaksi yang menyala. Nah, setelah Pangeran Dowol menyadari bahwa Enjo sedang dalam bahaya, dia langsung meminta pedangnya kepada Daechu. Pangeran Dowol buru-buru pergi ke tempat Enjo untuk menyelamatkannya.